Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada pada saat ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan ini, seringkali kita mengira bahwa menjalani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan akan menjauhkan kita dari segala bentuk kesulitan. Kita berharap bahwa setiap langkah kita yang setia, setiap tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan akan selalu diikuti oleh berkat dan kelancaran. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Seringkali justru dalam ketaatan dan kesetiaan itulah kita diperhadapkan dengan ujian dan penderitaan. Tuhan dalam hikmat-Nya yang sempurna membentuk dan memurnikan kita melalui tantangan yang kita hadapi. Ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 20 yang berkata demikian. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ketika kita membaca ayat ini, kita diingatkan bahwa menjadi orang benar tidak berarti kita terbebas dari segala masalah. Sebaliknya, kemalangan adalah bagian yang sering kali menyertai perjalanan iman kita. Jangan heran jika dalam hidup ini kita masih alami pergumulan, kesulitan, dan kesesakan. Tak terkecuali dalam pelayanan atau pekerjaan, kita sering alami ujian, meskipun Tuhan berjanji akan memberkati umat-Nya yang taat kepadanya. Namun di balik janji itu, terdapat kenyataan bahwa kemalangan orang benar itu banyak. Bahkan saat di depan mata, sepertinya apa yang kita mimpikan atau harapkan akan terwujud, di situ terkadang Tuhan masih memproses kita dengan tantangan yang rumit. Salahkah Tuhan dalam hal ini? Tidak, sebab Tuhan tidak pernah salah. Kita harus menyadari bahwa setiap kemalangan yang kita hadapi adalah kesempatan bagi kita untuk bertumbuh lebih dalam setiap iman kita. Setiap tantangan bukan hanya sebuah hambatan, tetapi sebuah proses pembentukan rohani yang akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Satu hal yang harus kita pahami adalah bahwa mempercayai Tuhan dan berusaha hidup benar serta turut melayaninya dengan setia tidak melindungi kita dari kesulitan dan tantangan hidup. Justru sebaliknya, penyerahan diri kepada Tuhan
seringkali mendatangkan ujian dan penderitaan atau pikul salib? Bukankah Tuhan telah menetapkan bahwa kita harus mengalami banyak kesukaran sebelum memasuki kerajaan-Nya? Dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 22 dikatakan, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Melalui kisah-kisah seperti ini, kita melihat bahwa bahkan tokoh-tokoh besar dalam Alkitab pun mengalami banyak penderitaan meski mereka setia kepada Tuhan. Contohnya, Kisah Para Rasul pasal 27 mengisahkan saat Paulus ingin memberitakan Injil di Roma sesuai dengan kehendak Allah, ia mengalami banyak tantangan, terbelenggu, badai, dan kapal kandas. Sekalipun Paulus setia, jalannya tidak dibuat gampang atau tanpa kesusahan oleh Allah. Demikian juga dengan kita. Seringkali saat kita berada dalam kehendak Allah dan tetap setia kepadanya, kita dituntun melalui jalan yang kurang menyenangkan. Namun disinilah kita belajar bahwa kesetiaan kepada Tuhan bukan diukur dari kelancaran jalan yang kita lalui, melainkan dari ketekunan kita dalam menghadapi setiap ujian. Kabar baiknya untuk kita adalah sekalipun kemalangan orang benar banyak, Tuhan melepaskan semuanya itu. Ini berarti tidak ada satupun kesulitan yang kita alami yang tidak diselesaikan oleh Tuhan. Jadi ketika penderitaan dialami orang benar, sesungguhnya di sana Tuhan sedang mengimbanginya dengan penyataan pembebasan dari segala kesulitan. Ketika maksudnya dalam mengizinkan penderitaan itu telah tercapai, Tuhan pasti membebaskan kita dari segala kesukaran dengan turun tangan secara adikodrati dalam kehidupan kita. Inilah janji Tuhan yang selalu dapat kita pegang, bahwa di tengah kesukaran ada pertolongan yang pasti datang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Untuk itu, apapun pergumulan kita hari-hari ini, mari tetap sabar dan bertekun dalam iman. Tidak ada penderitaan yang sia-sia di mata Tuhan. Setiap air mata yang kita teteskan, setiap kesedihan yang kita rasakan, Tuhan lihat dan peduli. Dia akan membebaskan kita pada waktunya. Kesimpulan renungan pada malam hari ini, kemalangan orang benar adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan iman orang benar. Namun, janji Tuhan adalah pasti. Dia akan membebaskan kita dari setiap kesulitan, mengingatkan kita bahwa setiap ujian yang kita alami adalah bagian dari proses pembentukan iman yang lebih kuat dan lebih dalam. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya, dan Dia akan selalu hadir dalam setiap pergumulan untuk membawa kelepasan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi saudara-saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang ajaib, Bapa yang kekal, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur dan berbahagia atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan pada malam ini.
yang mengingatkan kami bahwa meskipun kemalangan orang benar banyak, Engkau setia untuk melepaskan kami dari semuanya. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendirian dalam menghadapi kesulitan hidup. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan hari ini dapat kami tanam di dalam kehidupan kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami, agar kami tetap setia merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.